Jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan ya. Kira-kira jamaah gini nih, penasaran gak sih? Ada gak sih ya doa yang mungkin bisa kita amalkan nih jamaah kalau misalnya kita kehilangan seseorang yang sangat berarti, sangat berharga bagi hidup kita. Mungkin doa itu supaya kita bisa ikhlas dan juga doanya supaya almarhum atau almarhumah itu bisa diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tabi kembali guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni serta para guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Kalimat doa yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membahas tentang musibah, tentang ujian, kamu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dengan kehilangan, dengan kematian. Maka subhanallah, Allah memberikan kabar gembira bagi mereka yang bersabar, dan juga siapa mereka yang bersabar? Mereka yang mengucapkan yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tertimpa musibah, jangan jadikan kalimat ini sebagai kalimat semata, kalimat mantra semata. Tidak, kalimat ini adalah kalimat yang sangat memotivasi kita. Bagaimana Allah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang permanen kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita tanamkan dalam hati kita, kalau nyawa ini saja tidak permanen, apalagi ujian ini. Jadi kalau ketika kita tertimpa musibah, misalnya pandemi, misalnya kehilangan rezeki, kehilangan pekerjaan, maka kita katakan, jangankan pekerjaan, nyawa saja bisa hilang kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengambilnya. Maka itu inti daripada kalimat istirja. Kembalikan kepada Allah, tidak ada yang abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang abadi, semuanya adalah fana. Ketika kita merasakan kesedihan, langsung kita berpikir, oh kesedihan, pasti akan hilang kesedihan ini. Jangankan kesedihan, nyawaku saja pasti akan hilang. Jangankan nyawaku, dunia yang besar ini akan hilang. Dunia ini akan kiamat. Maka semua akan kembali kepada Allah. Itu doa yang pertama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu sambung. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Ya Allah, tegarkan aku, kuatkan aku ya Allah dalam musibahku ini ya Allah, dan gantikan aku sesuatu yang jauh lebih baik darinya. Mungkin saja gantinya di dunia, tapi kita berharap gantinya di akhirat lebih banyak. Gitu ya. Jadi kalau tertimpa musibah di dunia, kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kalau aku sabar di dunia nih, ya Allah mudah-mudahan aku masuk surga gara-gara pahala sabarku. Seperti Sayyidatina Khadijah ketika Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang membuatmu merenung? Apakah engkau menyesal menikah denganku? Dahulu engkau kaya raya, setelah bersamaku engkau jatuh miskin. Dahulu engkau terhormat, setelah bersamaku engkau dicemooh orang. Dahulu engkau punya kuasa, setelah bersamaku engkau misalnya dihinakan orang. Maka kalau engkau mau, aku mintakan supaya Allah gantikan sekarang. Tapi kalau engkau bersabar, Allah punya sesuatu yang jauh lebih baik di akhirat. Maka mintalah sama Allah untuk Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Gantikan aku sesuatu yang jauh lebih baik darinya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama Sony. Nyawa kita aja gak permanen, apalagi ujian di dunia ini. Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Tetap di Islam itu Indah. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.